Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Goalkeeper The Last Man Standing. Oke, di episode kali ini saya kedatangan sebuah glove dari Thunder Sport Indonesia. Ya, namanya Thunder Sport Indonesia. Tentu saja ini adalah glove lokal. Nah, Thunder Sport Indonesia ini baru saja merilis sebuah glove yang dinamakan dengan Thunder Blitz Series. Ya, nah buat kalian yang nantinya akan tertarik dengan sarung tangan ini atau glove ini, link pembeliannya sudah kita sertakan di deskripsi. Silahkan kalau kalian tertarik langsung klik linknya, kemudian check out di akun Shopee-nya. Oke, ini adalah glove dari Thunder Sport Indonesia yang dinamakan dengan Thunder Blitz Series. Nah, seperti ini penampakannya. Kita lihat dari packagingnya dulu pertama. Nah, packagingnya ini standar karena ini glove mid grade ya. Ini glove mid grade. Packagingnya dikemas dengan sebuah bag, di mana bagnya berwarna merah di sini. Kemudian ada tulisannya Thunder Goalkeeper Gloves. Kemudian di bagian bawah tertulis Blitz Series. Nah, kemudian di bagian tengah ada sebuah plastik mika untuk mendisplay isi di dalamnya. Di bagian samping seperti ini ya, ada slogan dari Thunder Sport Indonesia, yaitu Born to be Hero. Kemudian di bagian belakang ada semacam glove care untuk merawat dari glove ini. Di bagian bawah juga ada size chart untuk mengukur size dari tangan kita. Sayang sekali angkanya kurang terlihat jelas di sini. Di sini kurang terlihat jelas, jadinya memang kita agak susah. Tapi it's okay, untuk glove mid grade memang secara packaging rata-rata tidak ada yang terlalu spesial, standar-standar aja seperti ini. So far lumayan lah buat Thunder Sport Indonesia. Mungkin kalau perbaikan itu dari bahan glove-nya, biar tidak terlalu tipis. Tapi so far it's okay. Kemudian kita langsung unboxing aja ya. Kita langsung unboxing aja di dalamnya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama. Nah, ini dia penampakannya seperti biasa. Glove baru itu selalu dibungkus dengan plastik kayak gini. Oke, kita buka saja. Ini penampakan awalnya seperti ini. Kita singkirkan dulu. Ya, setelah kita buka, ini dia penampakannya seperti ini. Gimana menurut kalian? Kesan pertama begitu menggoda ya. Ya, setelah saya buka glove ini, yang ada di pikiran saya ada dua hal. Yang pertama, glove ini sangat-sangat mirip dengan glove-nya Mike dari modern goalkeeping, yaitu grip mode yang classic red. Ini sangat-sangat mirip dengan grip mode classic red. Mirip dari segi warna, kemudian logo yang ada di tengah, kemudian fitur fingertipnya dan cutnya. Ini benar-benar mirip dengan grip mode classic red. Sumpah ini benar-benar mirip. Mungkin si owner dari Thunder Sport ini terinspirasi dari glove tersebut, dari glove grip mode yang merah tersebut. Jadi diputuskan menggunakan desain seperti itu sehingga menciptakan glove Thunder yang blitz seperti ini. Itu normal di dunia bisnis, karena di dunia bisnis itu ada yang namanya ATP, amati tiru ATM ya kalau nggak salah, bukan ATP, maaf. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau ATP itu amati, tiru, plek, tapi ini amati, tiru, dan modifikasi. Jadi fine-fine saja ketika seseorang ini terinspirasi dari sebuah model, kemudian mengadaptasi model tersebut menjadi brandnya. Dan ini bukan termasuk dalam plagiasi ya, tapi memang ini mirip, tapi tidak mirip-mirip plek banget, itu enggak. Hanya saja memang sepertinya memang si owner terinspirasi dari glove tersebut. Itu kesan pertama. Kemudian kesan kedua, glove ini sangat-sangat keren menurut saya. Apa yang membuat glove ini keren? Yaitu fitur dari
fingertipnya. Entah kenapa glove dengan fitur fingertip seperti ini itu selalu spesial di mata kiper. Dan fitur fingertip seperti ini dipopulerkan oleh Adidas ya. Dan yang saya tahu, glove mid grade dengan fitur fingertip itu ada dua. Yang pertama ada TKB Ristar Medusa, kemudian yang kedua Thunder Sport ini. Dan yang membuat beda dengan Medusa yaitu dia menggunakan glove berwarna cerah. Nah, fitur fingertip dia akan terasa lebih mewah ketika lateksnya dengan backhandnya itu kontras warnanya. Atau menggunakan latek-latek yang berwarna cerah seperti putih, kuning, atau yang lainnya. Dia akan terlihat kontras dan mewahnya itu kelihatan gitu loh. Dan sumpah ini glove sangat keren. Oke, itu kesan dari ketika saya membuka glove tersebut. Dan ini sangat menarik buat saya. Kemudian kita akan bahas detail dari glove ini. Pertama kita akan bahas dari materialnya, material backhand dulu ya. Nah, backhandnya ini terbuat dari dumbex yang cukup lembut seperti ini. Dan di dalam backhandnya ini ada embosan pattern, pola-pola Thunder Sport. Di sini ada tulisannya Thunder yang diemboss juga. Kemudian ada tulisannya Blitz yang terpotong karena ada fitur fingertipnya. Kemudian ada logo dari Thunder Sport itu sendiri, T seperti ini. Dan for your information juga, ini adalah logo terbaru. Logo pertama mereka yaitu T juga, tapi T seperti biasa hampir mirip dengan T-nya Titan. Mungkin karena dibilang mirip, kemudian mereka memodifikasi logonya jadi seperti ini. Itu dari backhandnya, dumbex. Kemudian di sini ada kayak sodetan seperti ini ya, sodetan seperti ini. Mungkin untuk nantinya biar ketika kita menggenggam dia tidak rusak di sini. Karena ini bahannya sangat lembut. Jadinya kalau tidak ada sodetannya seperti ini, dia akan cenderung pecah lama-lama. Jadi memang good juga buat mengantisipasi terjadinya kerusakan di kemudian hari. Itu dari backhandnya. Kemudian dari segi lateknya dulu, bahan material lateknya dia pakai Giga Grip latek. Giga Grip itu sedikit di atas dari New Basic. Kebanyakan kalau glove mid grade dia pakainya New Basic, tapi ini dia pakai Giga Grip, Giga Latex. Jadi kualitasnya agak di atasnya dari New Basic ya. Kemudian cutnya dia pakai roll finger yang dipadukan dengan fingertip. Ini yang membuat keren. Sekali lagi, ini yang membuat keren. Roll finger itu cirinya adalah dia ada jahitannya di sebelah jari tengah dan jari manis. Dan ini yang nantinya akan riskan. Untuk glove-glove dengan tipikal roll finger perlu berhati-hati dalam mencopotnya ketika dipakai ya. Jadi jangan ditarik bagian sininya, takutnya jahitan ini sobek. Nah, perlu kehati-hatian. Kemudian lateksnya ini tebalnya 4 mm standar dari glove pada umumnya, 4 mm dia pakai. Dan di sini ada abrasion zone. Nah, abrasion zone di sini. Abrasion zone ini terbuat dari hard latex ya. Sepertinya hard latex. Hampir sama bahannya seperti dumbex, tapi dia di sini latex. Nah, abrasion zone ini sangat berguna menurut saya karena dengan abrasion zone, menurut pengalaman saya, dia membuat glove ini menjadi lebih awet di bagian lateksnya, 35% lebih awet. Jadi biasanya kalau kita menggunakan glove itu bagian sini itu yang paling rentan abrasi, tapi ketika ada abrasion zone-nya jadinya tidak mudah abrasi dan glove itu menjadi lebih tahan lama dan tentunya pemakaiannya juga akan lebih lama. Itu dari segi lateksnya. Kemudian di sini juga ada fitur V-Touch. Ya, ini wajib buat glove-glove di era sekarang. Fitur ini wajib V-Touch
Nih. Karena untuk mengantisipasi ketika tangan merenggang secara maksimal, dia tidak mudah sobek di bagian sini. Nah, kemudian kita ke bagian bawahnya. Untuk bodi dia pakai dry fit ya. Bodinya dia pakai dry fit seperti ini. Bodinya dry fit. Bagiannya dumbback, lateksnya pakai Giga 4 mm, ada fitur abrasion zone-nya, lumayan lengkap untuk glove kelas mid grade. Kemudian dari strapnya dia pakai elastis panjang, long strap ya, double wrap, dia pakai double wrap strap. Dari wrist-nya dia pakai bahan polyester, elastis seperti ini. Kemudian untuk velcro-nya di sini dia pakai velcro yang lembut, bukan velcro yang kasar. Jadi ini lebih safe buat latex nantinya. Kemudian ada pull tab atau pull up di sini. Pull up-nya di bagian tengah. Jadi kalau pull up di bagian tengah, jadi kita lebih memudahkan untuk memasukkan ya. Enggak di pinggir. Kalau di pinggir itu justru yang masuk di bagian pinggir aja. Kalau di tengah dia lebih seimbang. Sini. Kemudian di bagian strapnya dia ada tempat untuk ID. Kemudian di ujungnya ada logo Thundersport dengan menggunakan rubber di sini. Ini fungsinya untuk membuka strap biar latex itu tidak bersentuhan langsung dengan velcro. Nah, tujuannya ya untuk menghindari abrasi itu sendiri, untuk menghindari kerusakan latex itu sendiri. Oke, secara umum cukup baik glove ini. Untuk glove kelas mid grade ini sangat-sangat keren dari segi looknya, dan dari segi fiturnya sudah cukup lengkap, dan ini menurut saya direkomendasikan buat kalian yang pengen glove keren, keluaran terbaru, wajib membeli glove ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fitting dan test grip. Penasaran seperti apa? Let's go. Oke, kita akan lanjut fitting dari glove ini. Sebelum fitting, kalian perlu tahu size dari jari saya. Jadi jari saya seperti ini. Secara umum tipikal dari jari saya yaitu dia panjang, kemudian slim, dan pergelangan tangan saya tidak terlalu besar. Jadinya nanti kalau kalian mau fitting, komparasikan dulu jari kalian dengan jari saya, karena beda jari, beda pergelangan tangan, hasilnya pun akan beda. Hasil sama ketika jari kalian kurang lebih ukurannya sama dengan jari saya. Oke? Seperti ini jari saya. Sekali lagi. Ya. Kemudian glove-nya ini, glove dari Thundersport ini, itu secara look kelihatan besar ya. Nah, kita nggak tahu nih dia ngefit apa enggak. Nih, sebelum kita masukkan jari saya, lumayan besar ya. Oke, kita coba fittingnya seperti apa. Kita masukkan saja. Wah. Yang pertama ketika dimasukkan, karena glove baru mungkin ya, sedikit agak susah, tapi tidak terlalu susah sekali. Mungkin karena dari wristnya belum terlalu melebar, jadi dia agak sedikit susah. Tapi dalamnya, terutama di 4 jari ini, dia sangat ngefit. Dan ini enak, nyaman. Jahitan di dalamnya pun juga rapi, tidak ada gangguan sedikit pun. Memang ada sedikit sisa, tapi tidak terlalu banyak. Saya pakai size 9. Memang biasanya pakai size 9. Ada sedikit sisa di ujung jari. Tapi di bagian ini, jari ini,
dia ngefit, sangat ngefit. Dan ini saya nyaman pakai ukuran seperti ini. Dan di jempol dia memang sedikit lebih besar dan ada sisa size di sini untuk jempol. Cuman overall ini glove ini nyaman dan ngefit. Berisinya pun juga standar, dia nyaman juga. Kemudian kita pakaikan nah, bagaimana looknya? Keren kan? Ya, ini saya pakai size 9 dan ini true size ya. Memang sedikit ada sisa di bagian atas, cuman it's okay. Bagian wrist karena dia pakai double wrap, ini lebih kencang daripada yang single wrap. Tapi nyaman. Untuk seperti ini pun tidak ada gangguan. Jadi so far saya menemukan kenyamanan pada glove ini. Kemudian kita coba play test ya. Ini glove belum di pre-wash, jadi kondisinya masih benar-benar alami, masih dari pabrik langsung kita unboxing dan belum saya apa-apakan. Seperti apa gripnya? 3, 2, 1. Ya emang licin. Memang dari glove ini kalau kita raba seperti ini memang ada sedikit kotoran-kotoran kayak debu-debu gitu, walaupun tidak kelihatan secara kasat mata. Cuman ini yang membuat gripnya itu tidak keluar. Bisa untuk mengangkat, hanya saja perlu effort yang lebih. Ini perlu di pre-wash, sangat perlu di pre-wash. Dan kita belum bisa menyimpulkan bahwa glove ini licin atau tidak, tapi lumayan. Besok kita akan play test, kita akan pre-wash dulu glove ini, sehingga kita akan tahu performa dari glove ini sebenarnya. So far dari segi kenyamanan, glove ini dipakai nyaman. Itu yang saya rasakan. Hanya saja karena glove ini belum di pre-wash, sekali lagi belum di pre-wash, jadinya ya gripnya belum keluar. Hanya bisa untuk mengangkat bola seperti ini aja. Coba kita untuk angkat bola tanpa dipakai ya. Nah, sekali lagi hati-hati dalam mencopotnya, jangan menarik bagian ini. Jangan menarik bagian ini sekali lagi karena ini rentan ada jahitannya. Kita coba ternyata tidak bisa untuk mengangkat bola dengan tanpa dipakai. Jadi untuk performa kita belum bisa menilai secara utuh karena ini belum kita keluarkan gripnya secara maksimal, belum di pre-wash. Jadi untuk nilai performa kita bisa tahu setelah play test besok. Tapi secara overall dari looks kenyamanan glove ini saya kasih nilai 8. Looksnya warnanya merah putih, sangat ngejreng dan sangat keren. Kenyamanannya pun juga dari jahitan di dalamnya rapi dan itu enak sekali. Oke, gimana menurut kalian tentang glove ini? Buat kalian yang sudah pakai atau kalian yang melihat pertama kali dari review ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu review singkat kita tentang Thunder Blade series. Buat kalian yang menginginkan glove ini, link pembeliannya sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Oke, jika kalian punya pendapat lain tentang glove ini, silahkan sertakan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian. Dan jika kalian suka video ini, silahkan
tombol like-nya dipencet. Oke, jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini juga. Sampai ketemu di video playtest selanjutnya. Salam goalkeeper The Last Man Standing.